Tanpa suara demi senyum yang lain, saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang. Dari Studio 1 Metro Update Jakarta, inilah Breaking News. Tanpa suara demi senyum. Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyebutkan kasus positif COVID-19 di Bengkulu meningkat tajam dalam satu pekan terakhir, yaitu naik 147% dan tercatat kasus positif aktif mencapai 1.149 orang. Hari ini, sebanyak 196 orang di Bengkulu dinyatakan terkonfirmasi positif dari total 462 sampel yang diperiksa di laboratorium. Jumlah itu menjadi kasus terbanyak selama pagebluk virus corona jenis baru masuk ke Bengkulu pada akhir Maret tahun 2020 lalu. Peningkatan kasus hari ini merupakan rekor sepanjang ditemukan kasus COVID-19 di Bengkulu. Sebelumnya kasus harian terbanyak ditemukan pada Desember tahun 2020 yakni sebanyak 176 orang, kata Herwan. Sementara di sisi lain kasus COVID-19 menurut Dedi Wahyudi, Wakil Wali Kota Bengkulu. Sekarang kita masyarakat Bengkulu harus ekstra hati-hati dalam seluruh kegiatan karena kasus COVID terus meningkat. Tercatat minggu lalu aja 4 orang dosen Universitas Bengkulu meninggal, kemudian mantan Sekda Provinsi Bengkulu beserta anaknya juga meninggal. Terupdate kemarin salah seorang kepala tata usaha Universitas IAIN Bengkulu juga meninggal. Artinya saat ini masyarakat Bengkulu harus tetap dan selalu menjaga prokes kesehatan, jelasnya. Dari Bengkulu, Dedi Irawan, Metro Update TV melaporkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, adik sanak, dong ngacinga yang saya cintai. Saat ini angka terpapar COVID di Kota Bengkulu sangat tinggi. Per hari ini, 7 Juli 2021, total kasus positif tercatat 5.261 orang. Yang sembuh 4.073 orang dan yang meninggal dunia 150 jiwa. Seluruh rumah sakit terisi penuh, bahkan sebagian terpaksa ditempatkan di tenda-tenda darurat. Begitu banyak yang menghubungi kami. Tolong Pak, kami butuh kamar, berapapun biayanya kami akan bayar. Sungguh sedih dan miris mendengar ucapan mereka. Namun itulah kondisi yang terjadi saat ini. Ada ribuan orang yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Saya doakan Bapak Ibu yang sedang isolasi mandiri dan juga dirawat rumah sakit segera disembuhkan dan diangkat sakitnya. Hampir seluruh kecamatan dalam zona merah. Padahal beberapa waktu yang lalu, Kota Bengkulu pernah mendapat apresiasi dari Bapak Presiden Joko Widodo karena mampu mengendalikan dan menurunkan angka COVID pada level terendah. Namun, pasca Lebaran, angkanya menanjak naik. Di tengah kondisi ini, kami Wali Kota, Wakil Wali Kota harus melakukan upaya konkret dan taktis. Sebab berdasarkan hasil penelusuran tim Satgas COVID bahwa angka terbesar penyebaran COVID di Kota Bengkulu berasal dari klaster pernikahan, kafe, dan restoran. Selama ini jujur kita lengah. Di pesta-pesta pernikahan jarang sekali mentaati protokol kesehatan. Kafe dan restoran, khususnya di kawasan wisata, tampak penuh sesak. Bahkan tak ada lagi yang memakai masker, tak ada yang jaga jarak, seolah-olah tak ada lagi COVID di Kota Bengkulu. Untuk tahu bagaimana sakitnya terpapar COVID, tanya dengan mereka yang selamat dan sembuh dari COVID. Bagaimana perjuangannya, bagaimana beban psikologis dan beban mental ketika terpapar COVID. Untuk tahu bagaimana sedihnya kehilangan orang-orang terkasih yang meninggal akibat COVID, tanya dengan mereka yang keluarganya meninggal akibat COVID. Tolonglah pemerintah ambil sikap tegas, hentikan kegiatan keramaian.
Jangan biarkan Bengkulu ini dalam zona merah. Begitulah aspirasi yang masuk kepada kami wali kota, wakil wali kota. Banyak meminta agar kami membuat aturan agar dibuat larangan berkerumun. Lalu kemudian wali kota, wakil wali kota, Kapolres, Kajari, Dandim, Ketua DPRD bersepakat memberlakukan PPKM di Kota Bengkulu. Ini sesuai kebijakan pemerintah pusat yang memasukkan Bengkulu dalam kawasan PPKM. Kami menyadari ada sebagian masyarakat yang kurang nyaman dengan penerapan PPKM ini. Namun ketahuilah, ini kami lakukan demi keselamatan kita bersama. Kepada Bapak Ibu keluargaku yang akan menggelar hajatan pernikahan, mohon untuk dimaklumi, sebab ini kami lakukan demi keselamatan kita bersama. Kepada para pelaku usaha yang terkait usaha pernikahan, mulai dari usaha catering, tenda, fotografi, kemudian salon, pelaku seni, mohon juga untuk dimaklumi. Insya Allah ini hanya penundaan sementara waktu. Ketika kondisi sudah terkendali, angka COVID mulai melandai, maka kegiatan keramaian pun kembali dibolehkan. Kepada para ulama dan pemuka agama, mohon agar dimaklumi keputusan PPKM ini, bahwa wabah ini kita semua menyadari datangnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Maka atas izinnya jualah wabah ini segera berakhir, dan mari kita berdoa untuk kesembuhan dan keselamatan bagi seluruh warga Kota Bengkulu tercinta. Dengan PPKM ini nanti ada petugas dari Satpol PP, TNI Polri yang akan mendatangi tempat-tempat kerumunan. Mohon kepada para petugas kami himbau, gunakan cara-cara yang elegan, cara-cara yang santun, jangan bertindak kasar. Kepada para pelaku usaha, bisa dinaikkan lagi aja bukanya, jam 8 tutup Pak ya? Iya. Oke, sip. Oke. kemudian kepada para tenaga kesehatan, kami haturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengorbanan, perjuangan dan keikhlasan yang telah membantu masyarakat selama perawatan ataupun dalam kegiatan vaksinasi. Dan kepada keluarga warga Kota Bengkulu yang belum divaksin, ayo segera kita divaksin. Wali kota, wakil wali kota dan Forkopimda semua sudah divaksin untuk menunjukkan kepada masyarakat, alhamdulillah tidak ada efek samping. Bapak Ibu semua, warga Kota Bengkulu, mari sama-sama kita bertekad, berdoa dan berikhtiar. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.